Swastiastu, semeton sami. Nah, saat ini saya ada di rumahnya seorang seniman, yaitu seorang seniman perak dari Banjarcalo, Desa Pupuan, Tegalalang, Gianyar. Nah, ini seniman ini sudah menghasilkan beberapa karya mahakarya, salah satunya yaitu naga yang dipamerkan di sebuah arsop terbesar di Bali, guys. Nah, jadi kita akan nanti ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Kita tunggu dulu ya, guys ya. Jadi kita lihat-lihat dulu apa tuh hasil karyanya. Kita lihat dulu hasil karyanya. Jadi teman-teman semeton sami tahu apa sih karyanya dari seniman ini. Oke? Swastiastu. Swastiastu, beliau. Ada tamu niki semeton tiang pun api kadra niki. Swastiastu. Pun api kadra. Ampun niki. Ampun ganggu. Pun niki wawu dan panggil niki. Wawu. Ampun niki yang kantan niki mengganggu limangnya niki. Sibukannya niki. Pun api kadra niki. Nggih, astung kadra. Cek becik niki. Betul pun api. Enak. Enak. Nggih. Suasananya adem sekali niki ya. Nggih, ring pedesaan niki. Ya, ring apa astane kantun banyak pohon kan ring gunung niki kamu niki mantan jaganya niki ampun suasana yang bikin nggih tapi bikin adem niki nggih kesibukan apa niki makin beli kesibukannya makin kentan mantan ada beberapa kegiatan kantun sekali dumun niki ring perak kantun ring noktok perak niki. Nika mantan kegiatan niki. Semeton sami. Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Nah, saat ini seniman yang kita tunggu sudah datang. Nah, tadi lagi bersiap-siap. Jadi saya nunggu tadi. Nah, ini saya bersama seorang seniman perak dari Banjarcalo, Desa Pupuan, Tegalalang, Gianyar. Niki sareng beli komang Surya Bawo. Nggih. Sama saya. Nggih. Lebih dikenal dengan komang apel nggih. Komang apel niki. Nah, niki mungkin kita mau tanya-tanya niki beli niki. Jadi saya tertarik niki. Kita pakai bahasa Indonesia mantan nggih, jadi biar lebih banyak paham niki. Jadi saya tertarik dengan sama seorang sosok seniman perak yang menghasilkan mahakarya niki yang sekarang dipamerkan di sebuah museum atau arsop terkenal, salah satu arsop terkenal di Bali. Nah, niki mungkin saya tanya-tanya dulu tentang kok bisa namanya jadi komang apel niki. Ndek galah niki suksma banget sampun ledang rauh niki. Ring sore makin ngeremug niki suksma niki suksma. Nah, untuk nama niki pertanyaan yang unik niki. Dari sekian semeton baru kali ini yang menanyakan nama. Karena namanya kan juga mempunyai makna beli kan. Sejarah namanya niki sangat unik sekali kan.
Dumun dulu niki waktu tiang kecil belum punya nama. Waktu masih kecil nika diajaklah ke puskesmas niki sama orang tua. Waktu itu mungkin periksa atau timbang kunapi dan karena dumun itu tiang besar, gemuk, bulat seperti apel. Akhirnya dikasihlah nama Komang Apel sama salah satu bidannya, entah siapa yang kurang tahu waktu itu kan. Akhirnya lama kelamaan jadilah itu nama tiang kan. Panggilan kan artinya panggilan dijadikan nama panggilan itu kan di keluarga. Tapi nama aslinya tiang Komang Suryambawa. Kenten nikah nama tiang itu diberikan oleh seorang perawat waktu tiang kecil dumun karena tiang kata orang tua tiang, kata ibu dan bapak tiang nikah dumun tiang waktu kecil itu bulat gemuk di apel gitu. Akhirnya dari situlah nama panggilan itu terlahir. Dan kirain kecil suka apel. Jadi unik niki semeton sarasami. Jadi beli Komang Suryambawa niki dipanggilannya Komang Apel karena dulu ternyata gemuk gitu loh. Gemuk seperti apel. Tetapi kayaknya kita lihat sekarang jauh sekali niki. Jauh sekali niki. Mungkin kurus tinggi langsing. Ini jadi benar-benar istilahnya jadi apapun namanya itu kan mempunyai sebuah cerita gitu kan, story yang istilahnya yang menjadi perjalanan hidup kan katanya Komang. Beli Komang niki kan sekarang bergelut di bidang perak kan artinya apa namanya menjadi tukang perak. Sejak kapan niki beli? Artinya menggeluti apa sebelumnya sebelum perak apa dulu menjadi seniman yang lain kan sebelum perak. Semua niki tiang kebetulan niki dari kecil mungkin dibentuk dari lingkungan yang istilahnya berdampingan dengan berkesenian dan paman-paman tiang juga seorang pematung. Dumun tiang waktu kecil itu waktu SD sudah mulai belajar, mengukir. Dumun mengukir kayu memang. Dumun mengukir kayu. Setelah beberapa tahun ada basic lah mengukir kan. Akhirnya karena tiang orangnya suka mencoba-coba, suka mencoba hal yang baru kan. Akhirnya di tahun 2000 tiang mulai lagi belajar mengukir perak itu sama paman juga. Paman tiang itu ditaruh. Akhirnya setelah tiang selesai sekolah, tiang nggak suka sekolah sebenarnya gitu. Lebih suka belajar dengan alam gitu. Tiang belajar sama paman ditaruh itu dari tahun 2000 sampai mangkin lah gitu. Akhirnya perak itu tiang geluti dari tahun 2000 ya sampai mangkin astungkara lah mangkin masih tiang menggeluti kerajinan perak niki. Berarti sudah 20 tahun. Tapi istilahnya kan sudah bakat dari keluarga ya, artinya dari keluarga seniman perak. Wah ini jadi benar-benar istilahnya tuh seniman kan, dan keluarga seniman kan. Nah jadi beli Komang niki kan dulu sebelum menjadi seorang seniman perak pernah kerja nggak di mungkin di arshop lain atau mungkin atau langsung istilahnya membuat karya tersendiri kan? Semua tiang dari kalau bekerja di tempat lain tidak pernah di arshop pertokoan itu tidak pernah. Memang dari Dumun memang bekerja dari Dumun itu memang pengrajin kan. Ini kebun setelah kita belajar kayu dari selesai sekolah nih sampai tahun 2000 langsung belajar di perak. Akhirnya perak niki mulai terus tiang kembangkan dan mulai tiang dalami tekniknya, mulai tiang perdalami di bagian ukir perak niki. Kalau Dumun kan ukir tatah perak niki kan basic. Ya basic secara biasa. Kalau dari tahun 2000 nih tiang mulai
proses belajar kan. Nggih. Akhirnya tiang terus mulai dalami prosesnya dengan terus makin tiang juga masih belajar makin basic yang pertama itu kan mengukir, menata kan. Itu setelah basic itu mungkin didalami, makin pendalaman di anatomi patung dari tahun 2013 mungkin 2012 ya Nika mulai mencoba dengan teknik-teknik Nika dengan membuat patung seperti naga, mulai dari Buddha dan sebagainya gitu. Mulai tidak hanya mengukir ukiran mantan gitu, mulai ke patung gitu. Patung gitu. Yeah. Bli Komang ini membuat karya yang mahakarya nih. Dan artinya yang sekarang lagi dipamerkan di Museum Usi Silver nih, sebuah naga tuh Bli Komang. Yeah. Saya melihat di medsos, saya terkagum nih. Yeah. Besar sekali. Berapa banyak tuh gininya kan, namanya peraknya, yang intinya kan pengerjaan pengerjaan detailnya itu kan semuanya. Saya juga melihat profil dari Bli Komang tentang video-videonya, ini luar biasa sekali kan. Artinya perlu benar-benar teliti. Itu pesanan khusus dan konsepnya itu dari pemesan atau belinya sendiri yang semua dumun lagi. Tiang juga sangat bersyukur sebenarnya nih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berkarya, bereksperimen dengan media perak ini. Ya kebetulan beliau adalah seorang paman, masih saudara kita, beliau mempercayakan kepada tiang untuk membuat suatu mahakarya besar itu dengan membuat 9 patung naga. Awalnya Niko hanya mau membuat naga kecil awalnya kan. Paling kita membuat yang 100 kilo dumun. Ternyata setelah kita kerjakan itu satu naga saja sudah menghabiskan 50 kilo. Ya akhirnya perak itu Bli? Ya perak semua, itu bahannya dari perak semua. Setelah kita kerjakan ke 9 naga itu, bahan yang dihabiskan itu sekitar 720 kilo. Itu perak lagi? Ya, perak semua. Itu 1 ton sudah kurang sedikit. 1 ton loh, saya belum pernah melihat loh perak sebesar itu. Ya. Dan yang unik itu mungkin itu bisa dibilang patung perak terbesar di Asia. Itu menurut yang kesempatan yang sangat berharga sekali, yang sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk bereksperimen, berkarya dengan media perak itu. Dan mungkin suatu saat nanti tiang harapkan ada lahir lagi seniman-seniman muda, pematung-pematung muda yang bisa menghasilkan karya-karya yang lebih spektakuler lagi. Itu prosesnya yang kerjakan kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun setengah. Ya, 5 tahun setengah. Bukan waktu yang singkat kalau orang bilang itu pas bosan ngerjain, wah sudah ngeblank ini otaknya. Mungkin ya kita break sebentar. Kayak pemilihan bupati ya. 5 tahun itu masa jabatan itu masa jabatan 5 tahun. Ya itu karya mungkin yang terbesar yang pernah Tiang garap, tapi mudah-mudahan nanti bisa lagi ada kesempatan yang lebih besar dari itu. Ada Budu. Swastiastu. Swastiastu ya. Niki teman lama apa tapi kabarnya niki. Terus niki Mas Bung nasi ada kopi nih. Kering deh kopi mana ya, Po? Oh, kopi ada kopi. Aduh, mungkin mana jero bekal dia niki aduh. Napi katra niki astung karer napi mungkin situasi onalnya seperti mungkin. Situasi kemungkinan sebat yang dudurak. Jadi ketemu nyamo. Jadi sebentar niki kebetulan sekali nih kedatangan teman masa kecilnya Bli Komang nih. Nah, jadi tambah seru nih kayaknya kita ngobrol. Jadi nanti mungkin akan
ungkit masalah lagi. Apa sih tentang Beli Komang ya? Yeah. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol bertiga nih jadinya. Kedatangan dari apa tuh? Teman masa kecilnya. Nah, nanti mungkin tambah seru ya. Oke, Beli Komang. Gimana kabarnya Niki? Kita panggilnya Pak Loh aja ya karena jenggotnya brewok. Niki Bimang warna Prasto Niki. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri dan tracing. Nggih. Pang lebih asik ngobrol. Lalu dunian Pak kan order nanan kita malah. Jadi masih apa tuh kita nanya tentang karya lah. Artinya kan kita ini karya. Masalah masa kecil belum nih. Tadi masalah nama aja. Kenapa namanya Komang Apel? Oh, ternyata bulat seperti apel. Tapi sekarang bentuknya lonjong. Tetap perubahan itu ada nih dari. Astungkara aja jaga tuh makin gelis berubah nih, situasinya bisa membaik. Apa namanya ekonomi segera bagus, pariwisata kembali pulih, Astungkara nih segera berubah. Pilar nih gerengnya tiang udah mau gigles nggak boleh kamu malah gerengnya dan. Nggih, Astungkara. Ini Bang Deseru niki satu aja ngopi di mana guys? Loh, dia kopi saya. Ya ngopi, dia kopi saya beli. Apa niki Swastiastu. Wih ngerepotin nih, Mbak. Ngerepotin saja nih. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Mana sih, Bi? Yang beda, Pak. Nggih, suksuma nggih, Pak nggih, suksuma. Kopi lu, Pak? Nggih. Ikut Mbak ini Pak. Terus. Iya. Jauh dari pasar main Mbak ini Pak. Terus bener dingin nggih. Pengen di pohon itu jauh. Nah, ini kopi spesial nih dari apa tuh? Beli Komang. Coba kita coba. Ya, terus. Terasa tapi luak. Wih, mantap sekali nih. Kopi luwak nih, kopi luwak. Sekali mantap. Mantap. Terus. Iya. Kira peyek produksi lokal lagi. Peyek. Iki temannya wedang nih kira peyek. Terus bukan. Oh, jadi kembali ngerilis tentang Komang masa lalunya kan. Dulu banyak cerita Mas ya. Iya. Tapi satu hal yang tahu dengan Komang karena karyanya yang luar biasa. Karena belum pernah, mungkin ada yang besar, tapi yang sedetail yang dia buat. Artinya kembali di Bali itu ada istilahnya taksu. Taksunya itu yang susah-susah dibayangin. Jadi karena Komang itu pernah cerita, jadi itu nggak ada sketnya dari awal soal patungnya itu sendiri. Jadi benar-benar dia dari awal berimajinasi tentang patung itu sendiri. Gimana emang ceritainnya? Ya, Patung naganya gitu. Patung naganya. Makanya sambil ngopi. Waktu dibikin itu kan nggak ada sketnya, blueprintnya tentang naga itu sendiri bentuknya kayak gimana, tapi lihatnya sendiri gimana nih arahnya mau kemana nih gitu kan, karena itu kan pembikinannya lama Mas ya. Lama. Itu kurang lebih yang kerjakan sekitar 5,5 tahun. 5,5 tahun. Ini kok prosesnya lumayan unik ya. Banyak perubahan terjadi karena kita tidak berpatokan pada gambar. Jadi kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita potong, kita ulang lagi. Jadi nggak ada gambarnya. Jadi semuanya dari bentuk awal tuh imajinasi mau dikemanain itu ngalir gitu aja. Ya, cuman kalau sket pertama sekedar bayangan, mungkin kira-kira seperti ini jadinya ya. Untuk apa namanya eksekusinya lagi itu berbeda. Nah, belum lagi ada perubahan ya. Belum lagi ada perubahan itu ya berapa kali itu perubahan. Setengah jadi kita rubah lagi, setengah jadi, banyak prosesnya itu, banyak itu. Jadi dari awal bikin berapa bulan tuh ada konsep baru lagi berubah tuh? Itu bukan bulan, itu sudah di 3 tahun proses ya. Berarti udah banyak dong, ya. Udah berapa persen ya? Karena ke-9 yang naga yang sudah kita buat, begitu bangunannya selesai ternyata naganya kurang besar. Jadi di pertengahan proses di proses ke-3 tahun itu kita membuat yang lebih besar. Awalnya dari berapa kena kecil? Awalnya rencana kan 100 kilo pertama.
Ya, kita gunakan seperti yang diceritakan tadi ya. Ya, seperti yang sampaikan tadi, itu rencananya 100 kilo peraknya. Namun setelah kita kerjakan, satu naga itu beratnya 50 kilo. Jadi ada yang paling besar itu beratnya 100 kilo naga yang paling Jadi besar. kalau naga 50 kilo bisa sampai berapa panjang itu? Itu panjangnya paling sekitar, kalau naga kan meliuk-liuk Ya, dia, meliuk-liuk. nggak bisa lurus gitu. Rata-rata panjangnya 3 meter, yang 50 kilo itu bisa 3 meter, bisa 3,5 meter panjangnya. Dan Bisa. itu bentuk gininya nggak lurus kan, Bang? Ya, Artinya ngeliuk. ya. Nggak, karena itu kan nyeting satu lekukan naga satu dengan naga lain itu karena nggak ada ukuran pasti, Ya. presisi berapa sentinya, gitu kan. Jadi semuanya imajinasi itu. Ya, itu murni kita mengalir saja ya, mengalir. Bagian yang terumit memang di situ. Proses pengerjaan yang menyita banyak waktu. Bagaimana kita membuat patung itu berkaitan, tetapi biar bisa dilepas, biar tidak merusak patung itu. Nah itu sendiri Nah, karena itu yang- waktu pengerjaan dulu kan sempat lihat, karena kepikiran kan ini patung semuanya Komang bilang bisa dilepas. Ya, Sedangkan saya sendiri ngelihat ini jelimet, Ya. karena itu bukan yang istilahnya kayak naga apa ular yang lurus-lurus saja, ini kan naga ada api-apinya, Ya. ada cakarnya sendiri. Jadi seperti apa gininya? ya itu dah proses yang paling menyita banyak waktu, pengerjaan yang paling rumit di bagian itu. Kita membuat naga itu berkaitan, mengkilit tapi harus bisa dilepas, tapi tidak merusak patung itu. Nah, itu bagian yang Bisa bayangin nggak tuh? Itu harus terhubung satu naga dengan naga yang Yang lain, lain, ya. tapi itu bisa dilepas. Ya, Itulah namanya seniman. Kadang apa yang kita pikirkan seniman tuh kadang-kadang juga seniman begitu saja ya beliau. Ya, jadi apa tuh ya jalan begitu aja gitu. Sesudah gininya karena sudah taksu. Karya itu kan sebuah naga. Kenapa harus naga gitu? Naga. Kenapa? Apakah ada filosofi dari naga itu sendiri? semua niki kenapa harus naga dan ini pertanyaannya bagus sekali niki. Naga itu memiliki filosofi yang luar biasa termasuk ring jagat Bali lah niki. Mungkin di berbagai benua ada histori tentang naga ya. Ya kalau di Bali, kenapa Tiang memilih karya naga karena historinya itu sangat jelas sekali. Ya, naga itu diyakini sebagai simbol dari kemakmuran, kesuburan, termasuk banyak sekali histori-histori yang lain tentang sejarah Bali itu ada tentang sejarah naga. Nah, itu historinya sangat melekat tentang kehidupan masyarakat Bali. Bahkan sampai mungkin pun pura besar di Bali itu lahir dari sebuah naga. Nama naga dengan Basuki. Dan Dumun ada juga banyak sejarah tentang naga Basuki kan ada nih beberapa yang tidak bahas itu karena itu panjang gitu. Yang jelaskan kenapa naga, karena naga ini memiliki filosofi yang sangat dalam ya di tanah Bali. Naga itu sebagai simbol dari kemakmuran, kesuburan dan kebijaksanaan dan lain-lain ya. Kira-kira itu alasan kita mengambil naga di dalam suatu karya naga. Kenapa satu hal lagi? Kenapa jumlahnya mesti 9? Itu lagi. Kenapa nggak 11 kayak 11-an gitu kan? 9 naga. Angka 9 itu kita ambil dari konsep 9 arah mata angin ya. Seperti keseimbangan lah jadinya. Jadi karya itu temanya keseimbangan dan kemakmuran. Jadi perlu keseimbangan yang besar untuk mencapai kemakmuran, kira-kira begitu. Dasarnya angka 9 itu adalah angka tertinggi mungkin di bilangan angka yang terlain. Di samping itu juga angka 9 angka yang unik. Coba saja dikalikan dari 9 kali 1 berarti 9. 9 kali 2 berapa? 18. 8 tambah 1 9 lagi. 9 kali 3 27. 2 tambah 7 9 lagi.
Dan yang terakhir 9 kali 9 81. 8 tambah 1 9 lagi. Itu kembali kelipatan ke 9. Angka yang misterius. Baru kepikiran loh. Angka yang misterius itulah kira-kira dasar-dasar pertimbangan kita untuk membuat karya itu. Naga sebagai simbol dari kemakmuran dan kesuburan. Angka 9 itu simbol dari keseimbangan. Kira-kira itulah filosofi di balik karya dari 9 naga ini. Namanya juga Naga Sanga Amurwa Bumi. Jadi apa namanya tadi? Naga Sanga, ya Naga Sanga Amurwa Bumi. Itu Naga Sanga itu adalah 9 naga. Amurwa Bumi itu mengelilingi bumi ya, dengan keseimbangan. Ya, Amurwa Bumi mengelilingi bumi ya, dengan keseimbangan itu ya. Ya, kira-kira begitu. Memang, Ya. ini kan pengerjaan naga itu kan 5 tahun. Ya. Itu kan waktu yang tidak pendek ya. Ya, lumayan naga waktunya. Itu. Nah, artinya dalam 5 tahun itu apa tidak mengalami suka dukanya tuh gimana loh? Oke. Gitu loh. Banyak dalam proses itu suka duka di dalam berkarya nih banyak. Kadang-kadang ada titik jenuh juga Ya, itu. karena 5 tahun kita bergulat dengan media-media itu yang kita lihat ada juga ada titik jenuh. Jadi karena kita juga mengerjakan dengan menikmati ya, jadi dengan hati yang senang mengambil suatu pekerjaan itu, jadi jenuh itu cuma sebentar, enggak lama kan. Untuk ngakalin kejenuhan, ingat sih Mang, untuk ngakalin tuh kan kadang-kadang saya Ya. pariwisata tiap hari tur juga kadang-kadang boring gitu kan. Jadi Komang sendiri 5 tahun tuh melototin perak aja kan. Boringnya tuh ngatasinnya gimana? Oke, kalau tiang mengatasinya gampang obatnya. Gampang nyari obatnya. Jalan-jalan aja ke hutan, lihat pohon, lihat kayu-kayu yang besar, lihat sungai, lihat air, lihat batu itu sudah kembali enjoy lagi. Jadi Intinya kembali ke alam. Iya. Jadi kebalik teman-teman, ini orang refreshnya tuh ke hutan. Justru mungkin tuh sebagian orang tuh takut ya, tapi dia nge-refresh otaknya itu ke hutan. Intinya tuh back to nature. Ya, kembali ke alam. Untuk mengecas, kalau kita mau ngecas, kalau menurut Tiang ya, kalau yang lain nggak tahu. Jadi Bleman, jadi tadi kita udah banyak karya yang dipamerkan di apa tuh? Museum, Si Silver Guinness masuk World. Muri ya? Ya, Bukan Muri, dan ya. rekor lah. Ya, rekor ya. Ini tuh ceritanya Bleman, kok bisa sampai apa tuh ya, dapat muri atau rekor Guinness World ya, Guinness Yeah. World. Apa karena panjang apa tuh terpanjang se-Asia, sedunia atau gimana tuh kok bisa dapat Guinness World? Yeah. Mungkin karena patung itu patung terpanjang dengan bahan perak. Mungkin itu kategorinya. Jadi patung itu mendapatkan penghargaan dari rekor Guinness of Record Guinness ya, Guinness Book ya. Itu mungkin dasarnya patung itu karena kategori terpanjang dan dengan menggunakan bahan perak 720 kilo. Wow, hampir 1 ton. Ya, 1 ton kurang kidik nih, 1 ton kurang sedikit. Ya. Kalau gitu loh guys, jadi 1 ton loh. Ya, 1 ton. 1 ton. Perak lah. Jadi Sorry ya, saya dengar 1 tonnya tuh megap-megap video. 1 ton. Ya, itu semua bahan baku, semua material semua itu didukung penuh oleh perusahaan UC Silver. Itu yang memfasilitasi kita untuk berkarya. Ya, kita berterima kasih sekali kepada perusahaan karena sebenarnya banyak orang kaya, banyak orang punya uang, tetapi memfasilitasi orang berkarya itu tidak semua orang mau gitu. tujuan atau motivasi nih Yeah. yang disampaikan oleh UC Silver buat patung itu apa hanya buat pameran atau sebuah trademark atau kebanggaan? Gimana? Yeah. Mungkin Niki juga merupakan pesan dari salah satu penglingsir di Tiang juga Driki, penglingsir di Drika juga itu dari kakek
dari kakek Jero Benese dulu pernah berpesan. Jadi beliau punya pesan kepada generasinya, kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan untuk generasi yang berikutnya, bagaimana biar di keluarga itu bisa menciptakan sesuatu karya yang nantinya bisa menjadi suatu destinasi di pariwisata di Bali ya. Ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata Bali kan tidak terlepas dari yang namanya seni dan budaya ya. Jadi tentu itu harapan kita dan keluarga besar untuk membuat suatu karya itu bukan semata-mata untuk kebanggaan kita saja. Seperti yang dia sampaikan Wawu, banyak orang kaya, banyak orang punya uang, tetapi orang yang berani membuat karya yang dikenang sampai tahun berikutnya itu tidak ada. Jadi ini sudah kesepakatan kita bersama agar suatu karya itu bisa dikenang oleh anak cucu nanti ya, menjadi suatu nilai yang memberikan suatu nilai bagi pariwisata kita di Bali. Dan harapan Tiang selaku pengrajin, selaku pekerja seni ya, semoga nanti ada lagi lahir seniman-seniman hebat yang melahirkan karya-karya yang lebih luar biasa lagi. Jadi itu Sultan Sarasami, karya dari Bli Komang, naga yang panjangnya berapa Bang? Itu panjangnya hampir 20 meter. 20 meter. Nah, karya ini bisa Sultan Sarasami, teman-teman yang nonton video ini bisa dilihat di Museum Usi Silver yang ada di Batu Bulan. Batu Bulan. Nah, jadi teman-teman yang mau yang berlibur ke Bali bisa nanti ke sana. Komang itu kan proses alam. Dan inilah sekarang Bli Komang Suryambawa yang lebih dikenal di sini namanya Komang Apel, seorang seniman, seorang pengrajin perak, tukang perak, telah menghasilkan beberapa karya seperti tadi disebutkan. Nah, Bli Komang udah ini sekarang udah berkeluarga? Iya. Oh, sampun, Astung Karet yang berapa anak Bli Mang? Anaknya baru satu. Udah berapa istri ya? udah berapa istri? Iya, Astung Karet Titiang sudah diberkahi istri, anak baru satu, baru 4 tahun. Nanti menyusul mungkin. Jadi next project. Nah, sekarang kan gini Bli Komang. Nah, sekarang kan semua kena dampak nih kan dengan situasi dan kondisi bukan di Bali saja ya. Seluruh dunia tentang COVID-19 ini. Nah, Bli Komang ada pengaruh nggak istilahnya di pekerjaan atau bidang Bli Komang yang geluti saat ini? Kalau pengaruh niki hampir sami sekali raos wau karena di berbagai sektor, apalagi di pariwisata itu pengaruhnya sangat keras sekali kan. Jujur yang kena juga sebenarnya pengaruh karena nanti banyak barang-barang yang harus Tiang produksi yang sudah dilakukan produksi, ternyata ada dampak ini, jadi produksi kita undurkan. Akan tetap kita kerjakan, cuman menunggu ekonominya ini membaik. Jadi dampak sih ada cuman kita juga masih bisa berkarya walaupun terjadi dampak seperti saat mungkin ini, karena memang semua bidang kena, apalagi di bidang pariwisata itu yang paling keras. Jadi Astung Karet lah, walaupun di dalam situasi sekali mungkin kita masih ada pekerjaan, masih ada istilahnya pesan-pesanan yang untuk lokal Bali lah, sekali ring pura-pura kandun niki ngemargi yang untuk ngoda kandun ngemargi. Ada juga masih pesanan dari beberapa sulingge, dari semeton-semeton yang untuk lokalan Bali kita masih bisa berjalan gitu. Konten sekali wau pelan-pelan niki pemarginya, alon-alon mungkin kan sekali dumun gitu. Melihat situasi seperti ini kan pastinya semua survive nih ya. Nah, mungkin Bli Komang nih ada yang mau disampaikan nggak gitu loh, atau mungkin kiat-kiatnya nih untuk biar kita bisa survive nih, khususnya di pariwisata atau para
seniman. Karena juga karena juga terkena lah artinya dampak dari situasi saat ini, yaitu pandemi corona ini. Nah, di Komang gimana? Untuk semua niki harapan tiang mungkin sarang alit-alit sarang generasi muda, jangan sungkan-sungkan lah, jangan malu lah belajar berkesenian karena di saat situasi seperti mungkin anggaplah pariwisata kita lagi terpuruk dan banyak pegawai yang dirumahkan, artinya banyak yang kehilangan pekerjaan dan kalau punya dasar basic berkesenian itu kira-kira masih bisa bertahan. Walaupun di rumah kalau punya basic mengukir itu pasti bisa masih dipakai untuk mengukir dan sebagainya. Kalau menurut tiang, walaupun secara umum pariwisata itu kena dampak, tetapi yang namanya perekonomian di Bali khususnya masih bisa berputar. Kalau untuk keseniannya masih banyak peminat nih. Ya misalnya seperti ukiran Merajan itu masih banyak. Cuman walaupun mungkin agak berkurang dan menurut tiang, pesan tiang kepada generasi pelaku kesenian dan jangan tapi pastane sungkan dan berkecil hati untuk berkarya. Nah, walaupun karya kita tidak dinikmati hasilnya hari ini, ya suatu saat nanti apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan. Bukan nominalnya yang dihitung itu. Kadang-kadang kan sekarang kebanyakan anak-anak atau adik-adik kita itu tidak sabar maunya instan, mau instan. Kurang sabar menunggu hasil. Ya, kadang-kadang baru belajar sudah nanya berapa saya dapat uang. Rata-rata di mana ada yang instan sebenarnya. Kalau kita mau belajar apapun itu, tekuni dulu di bidangnya, bisa mengembangkan itu, menjadilah profesional di bidangnya, menjadilah master, kan begitu. Nanti kalau sudah kita mampu, hasil itu akan mengikuti. Janganlah kita dulu mengharapkan hasil yang banyak, tapi lakukan dulu sesuatu, kerjakan dulu sesuatu. Sekarang kan banyak anak-anak yang tidak sabaran, belum melakukan apa sudah hasil ditanya dulu, kan tidak ada. Tanam dulu, rawat dulu, nanti pasti berbuah, pasti berbunga, pasti berbuah, pasti bisa dinikmati. Itu saja kira-kira. Itu pesan tiang untuk pelaku seni, pada pekerja seni, adik-adik, jangan sungkan-sungkan untuk berkarya, jangan berkecil hati untuk berkarya, karena kita berbicara tentang pariwisata di Bali itu tidak bisa lepas dari yang namanya seni dan budaya. Seni itu sudah menjadi rohnya pariwisata di Bali. Seni dan budaya itu rohnya pariwisata di Bali. Tanpa seni dan budaya, apa yang dicari di Bali? Wisatawan itu enggak mungkin. Jadi istilahnya kita tetap ajak budaya, ajak tradisi, adat dan budaya Bali. Nah, itu yang disampaikan sama Bli Komang. Oke, Bli Komang, artinya matur suksema banget niki. Yang suksema banget niki, kita sudah tanya-tanya nih. Istilahnya menemani kita. Kalau di sini sudah dikasih kopi, ini kopinya mantap banget. Lawak. Suksema niki sampun ledang. Kang Yang gedan nggih. Suksema niki. Semoga yang disampaikan bisa memotivasi, menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, kita tetap survive dengan apa yang kita bakat kita, kemampuan kita, dan terus harus berkarya. ditekuni dengan tetap ajak tradisi budaya Bali. Dan suksema banget niki. Jangan lupa subscribe channel Pandai Bali. Tulis komentarnya jika mau tentang info-info terupdate di sini. Matur susun. Terus cuma nggih. Udah semuanya.